Halo teman-teman traders and investors, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita bakal bahas koin Conflux atau CFX. Jadi ini based on request dari teman-teman juga, terutama di beberapa video altcoins yang lalu ya. Jadi saya lihat komennya tuh banyak banget yang request untuk coba diliatin ya istilahnya Conflux gimana nih peluangnya. Dan setelah saya cek, saya research juga, ternyata memang Conflux ini kelihatannya ya bisa menjadi salah satu koin yang mungkin bisa dibilang kita perlu antisipasi untuk dimanfaatkan menjadi bagian dari portofolio kita di next bull run. Tapi teman-teman, sebelum saya mulai lebih jauh, saya harapkan teman-teman melakukan research. Ini bukanlah video rekomendasi, tapi lebih kepada kita melakukan analisa. Jadi saya cuma membagikan bagaimana sudut pandang saya, terutama dari technical juga. Jadi kalau misalkan teman-teman memang sudah melakukan research ya terkait dengan fundamental daripada si Confluxnya itu sendiri, maka ya mungkin technical analysis yang akan saya bedah di sini menjadi referensi dari analisa aja untuk teman-teman di sini menemukan beberapa key level yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk manfaatkan melakukan DCA atau cicil beli terhadap koin Conflux. Jadi setelah saya cek dan saya cari tahu, ternyata Conflux ini punya keunikan ya, di mana di sini dia kombinasi antara proof of work dan proof of stake. Dibilangnya tuh kalau bahasa mereka adalah TRIGRAP ya, consensus mechanism. Dan Conflux sendiri ini merupakan layer 1 blockchain. Saat ini beberapa fiturnya ada di apps, kemudian e-commerce dan juga web 3.0 infrastructure yang bisa di scalable, decentralized dan secure lah kalau kita bilang, dan existing protocols. Jadi dia bilang dibandingkan dengan protokol-protokol lain ya bisa dibilang Conflux cukup lebih secure gitu ya. Ya ini penjelasan sih sebenarnya dari CoinMarketCap, teman-teman bisa baca di sini untuk pengetahuan ya. Dan posisi Conflux sendiri udah ada dari tahun 2018 ya, pertama kali ditemukan 2018. Dan kalau kita lihat di exchange Binance secara price ya, ini baru mulai ada sekitar Maret 2021. Terakhir, Conflux mengalami koreksi yang cukup signifikan ya, mungkin ini mengikuti progres daripada Bitcoin juga. Tapi sekitar awal tahun ini Conflux mengalami gain yang signifikan, bahkan saya bisa katakan jauh lebih signifikan dibandingkan Bitcoin. Karena Bitcoin naik 100%, Conflux total dari dari kisaran tanggal 31 Desember sampai dengan topnya itu di tanggal 19 Maret, total kenaikan sudah 2100%. Jadi ini sebetulnya kita bisa bilang bahwa koin yang baru-baru ini tuh mendadak hype dan trending kembali. Jadi dengan Conflux mungkin punya fundamental yang cukup menarik ya, dan kita lihat di sini beberapa poin yang tadi saya sempat tonjolkan, terutama dari apa yang disampaikan juga oleh si CoinMarketCap. Ya saya pikir nggak salah sih, Conflux ini bisa menjadi salah satu koin yang kita mungkin perlu antisipasi terkait dengan potensi rebound yang sangat signifikan pada next bull run. Saat ini Conflux memiliki ranking 54 ya, nomor rankingnya 54 dengan total market cap sekitar 883 juta dolar Amerika Serikat. Nah saat ini yang saya nggak tahu, yang saya mungkin perlu research lebih deep adalah maksimum supply-nya dan total supply-nya ini ya, serta sirkulasi supply-nya ini kita perlu coba analisis lebih lengkap ya, mungkin nanti ya mungkin di video terpisah. But in the end teman-teman sekalian, saya nggak tahu juga bagaimana koin fundamental daripada koin Conflux ini bisa menjadi sebuah koin yang menarik ya. Jadi please before you decide untuk beli, make sure kalian juga lakukan research ya dari segi fundamentalnya. Mungkin di video ini saya mungkin akan lebih fokus ke technical analysis karena saya juga adalah seorang trader, jadi saya memanfaatkan fluktuasi harga. Dan saya suka nih sebenarnya kalau misalkan pergerakannya tuh udah memiliki tren yang cukup mudah dibaca. Dan saya pikir bagaimana Conflux terlihat hari ini menunjukkan ada kondisi yang cukup menarik dan bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Jadi kalau kita breakdown sedikit bagaimana progresnya, terutama time frame weekly, kalian bisa lihat betapa impulsifnya buyers yang masuk di market ya. Kemudian
Pada prosesnya, Conflux sempat tertahan di kisaran tanggal 20 Februari 2023, membentuk semacam resistance, dan akhirnya berhasil menanjak kembali setelah berada di kisaran harga 0,1431 dolar. Jadi jatuhnya di 11 Maret ya, 12 Maret itu ada close dengan rebound yang sangat signifikan, dan setelah itu di follow up oleh para buyer sampai dengan saat ini. Dan proses pada Conflux sendiri terlihat bergerak cenderung korektif, lalu mendekati level Fibonacci 61,8%, di mana terdapat confluence juga ya antara support atau resistance level sebelumnya dan Fibonacci 61,8% yang merupakan golden ratio. So far dari level tersebut kita mendapatkan Conflux itu rebound ya, membentuk semacam pin bar, dan setelahnya kita juga lihat di sini bahwa proses koreksinya itu sebetulnya cenderung membentuk semacam falling wedge pattern. Nah, pada pergerakan kemarin Conflux berhasil rebound dan close di atas falling wedge-nya. Jadi sebenarnya pada time frame daily ini juga merupakan pertama kalinya kita melihat Conflux kembali bertahan atau bergerak di atas exponential moving average 21 setelah semenjak terakhir itu kita patah ya dari trennya sekitar tanggal 17 April. Jadi semenjak itu kita lihat pergerakan Conflux itu sebetulnya cenderung di bawah EMA 21. Sampai kemarin, akhirnya kita berhasil recovery di atas exponential moving average 21. Dan pergerakan hari ini sebenarnya merupakan bagian dari konfirmasi yang kita butuhkan. Apakah Conflux di sini benar-benar punya potensi untuk segera terrebound kembali. Jadi so far, dengan kita juga berhasil reclaim exponential moving average 21, secara tidak langsung sebetulnya kita juga reclaim area support yang sebelumnya menahan Conflux dan juga menahan kita ngelihat ya harga turun membentuk support, kemudian dia break dan harga naik, sebenarnya tertahan lah di level tersebut dan berpotensi menjadi resistance. Tapi level itu nggak bertahan lama karena saat ini kita sudah reclaim kembali area tersebut. Pertanyaannya adalah Conflux bisa tidak pertahankan area ini? Kalau misalkan mampu, sebenarnya teman-teman secara tidak langsung kita juga bisa melihat ada potensi terbentuknya inverse head and shoulders ya. Bisa saja membawa Conflux untuk kembali rebound dan bahkan nanjak lebih signifikan lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah guys, kalau kalian lihat bagaimana primary trend di sini mendukung pergerakan Conflux saat ini, walaupun kenaikan ini bisa saja sifatnya hanya korektif, dalam artian ada possibility bahwa ini adalah A, B, C corrective waves ya. Jadi setelah kenaikan yang sangat impulsif dari bawah ya, kita bisa asumsikan bahwa proses ini merupakan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan terakhir wave 5 ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi secara Elliott wave count pun ini sebenarnya masuk banget karena kenaikan di wave 3-nya tuh sangat impulsif. Lalu pada prosesnya kita mengalami koreksi. Ya bisa jadi bergerak dalam 5 wave correction dan akhirnya finish ya dalam satu wave yang dinamakan dengan wave A. Kemudian pada proses rebound-nya mungkin kita bisa melihat dia 3 wave correction menanjak ke atas. Jadi jatuhnya nanti kita akan melihat ada potensi membentuk semacam inverted head and shoulders. Nah dari sana teman-teman silakan pertimbangkan ya. Kalau misalkan kita sudah mendapati bahwa pergerakan Conflux saat ini sudah terkonfirmasi bertahan di atas area resistance atau supportnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan quick trade ya, sekedar untuk mencari profit dengan melakukan scalping ya, istilahnya profit untuk mengejar ke area di atas mungkin 30%, 40% pun udah cukup lumayan kan, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan untuk potensi wave B sendiri sebenarnya bisa diukur menggunakan Fibonacci retracement, di mana biasanya wave B itu bisa sampai dengan Fibo 78,6 dan bahkan 100%. Tergantung dari bagaimana polanya. Tapi kalau kita lihat dari penurunan yang cenderung korektif ini, saya pikir ada potensi untuk si CFX kelihatannya mungkin akan terkoreksi hanya dengan flat ABC corrective waves. Jadi jatuhnya kayak kita ngelihat dia di sini terkoreksi itu dalam progres yang sangat slow ya. Jadi total setelah dia hanya sideways aja, pada akhirnya dia bisa rebound kembali, dan pertimbangannya adalah bagaimana si harga ini terlihat sangat impulsif ya. Dan saya pikir itu bisa menjadi satu buah potensi untuk dipertimbangkan pada pergerakan si Conflux. Setidaknya teman-teman, terlepas dari bagaimana kita mencoba untuk memproyeksikan ya
pergerakan si Conflux ke depannya. Yang pasti kalau misalkan secara technical sederhana aja, kita sudah bisa reclaim kembali area ini seharusnya sudah menjadi sebuah indikasi yang cukup baik. Belum lagi kita ada break terhadap si falling wedge patternnya juga. Jadi somehow ini merupakan indikasi yang harusnya cenderung ke arah bullish untuk biasnya si CFX. Alright, so next one kita bakal sedikit beda di time frame hourly-nya. Jadi seperti yang saya bahas ya sebelumnya, kita ngelihat progres koreksi itu terakhir bertahan di kisaran pergerakan 15 Mei lalu. Saya ingat karena sebenarnya kita sempat punya plan untuk melakukan short dari area ini, namun kita putuskan, terutama saya putuskan untuk cut ya terlebih dahulu, meminimalisir resikonya, dan rupanya Conflux segera nanjak dan sangat signifikan setelah itu. Jadi bukan berarti kita cut dan harganya kemudian rebound ya, berarti kita cut di timing yang tepat gitu. Bukan teman-teman, tapi lebih kepada kita antisipasi terhadap tren yang mungkin saja masih strong pada Conflux. Karena seperti yang kita lihat, kenaikan yang terjadi pada kisaran tanggal 14 Mei, ini tepatnya di hari Minggu ya, ini menurut saya kenaikan yang sangatlah agresif. Jarang sekali sebuah market ya, itu bergerak sangat impulsif di weekend, dan kemudian terfollow up dengan baik pada pergerakan di hari Seninnya ya. Setelah kita ngelihat di pergerakan hari Senin dan Selasa dia cenderung rebound dan bahkan rally, break terhadap area falling wedge, terhadap trendline dari falling wedge-nya serta area sellers terakhir. Jadi ini adalah area supply-nya. Kalau di sana kita nggak mendapatkan taking profit atau mendapatkan selling pressure dari sellers-nya, maka mereka antara kehabisan order atau memang demand-nya itu lebih signifikan. Jadi ibaratnya yang FOMO lebih banyak nih untuk ngehajar si Conflux nanjak lebih tinggi. Nah, sejauh ini teman-teman sekalian, kalau berdasarkan time frame yang lebih besar, kita punya area supply ya, lebih kurang di area range ini. Jadi kenapa saya take note di area tersebut, teman-teman bisa lihat ya seberapa penurunan yang terjadi semenjak kita testing ke level itu. Jadi somehow area ini bisa dibilang merupakan fresh supply yang baru saja dites dan sementara ini memberikan reaksi. Nah, sejauh ini sih penurunannya terlihat cukup korektif. Jadi saya cukup suka dengan pergerakan seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan memang dia cenderung terkorektif seperti ini, maka ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk masuk kembali dan follow up di sisi longnya. Yang saya saat ini perhatikan adalah bagaimana Conflux di sini merespon area ini dengan baik. Dan di sini saya take note sebagai area big fan zone karena ini merupakan kunci pergerakan untuk si Conflux tetap bullish setidaknya sampai Conflux berhasil break lagi terhadap level resistance atau supply yang ada di $0.32. Jadi ini teman-teman perlu take note di kisaran $0.3225 dan sementara untuk supportnya itu ada di kisaran $0.2843. Ini adalah area yang perlu kita pantau ya setidaknya untuk key level kita, dan seandainya pada proses yang kita bisa lihat di time frame lebih kecil dia memberikan informasi kepada kita bisa berupa reversal. Semisalnya contoh, teman-teman bisa aja ngelihat ini sebagai potensi cup and handle pattern ya. Dan saat dia berhasil breakout, maka itu bisa menjadi clue untuk teman-teman coba manfaatkan. Sejauh ini sih di 15 menit semenjak kita break tadi pagi, kita belum membentuk yang namanya lower low. Jadi bisa dibilang area supply yang terdapat di level ini masih valid dan masih bisa memberikan reaksi pada CFX. But so far, dengan rebound yang terjadi ini, saya pikir CFX menunjukkan kepada kita bahwa dia cukup respect ya terhadap area resistance yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Jadi anggapannya ini adalah area resistance atau area supply, dan setelah berhasil di break saat ini seperti mendapatkan konfirmasi bahwa di situ menjadi area support baru untuk pergerakan Conflux ke depannya. Nah, saat ini mungkin beberapa clue yang bisa membantu kita untuk mendapatkan konfirmasi lebih baik ya dalam segi probabilitas adalah bull cross pada si exponential moving average ya, terutama di time frame 1 jam, dan di 15 menit sebisa mungkin kita harus break terhadap area supply zone yang ada di $0.31. Nah, sejauh ini teman-teman sekalian ya saya bisa katakan ya cukup confident lah melihat Conflux ini masih berada di dalam tren yang cukup bullish. Jadi tinggal bagaimana kita coba manfaatkan ya masing-masing. Ada teman-teman yang mungkin lebih preference ke arah investor, ada yang mungkin lebih ke arah trading. Kalau saya sih ngelihat trading ya
ini mungkin adalah momen yang lebih kurangnya bisa menjadi sebuah peluang yang menarik untuk kita manfaatkan dan ambil long position. Tapi nggak sekarang, karena saya butuh berbagai konfirmasi yang bisa dibilang sesuai dengan trading plan atau trading system yang sudah saya siapkan lah ya dalam proses transaksi saya sehari-hari. Alright, so I think that's it everybody. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin, and God bless buat semuanya. Cheers guys, bye bye.